Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Selamat pagi menjelang siang pemirsa, apa kabar Anda dan juga keluarga? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Sekar Pagesti akan menemani Anda hari ini dalam program yang syarat akan informasi tentang kesehatan dan juga gizi, apalagi kalau bukan di Sehati, Sehat dan Gizi. Ya pemirsa, di musim liburan seperti ini ya, kami ucapkan selamat liburan untuk para orang tua dan juga ananda bisa kembali berkumpul bersama ya di beberapa pekan ke depan dan bisa dimanfaatkan betul untuk intens begitu ya bersama putra-putri tercinta di rumah. Nah, ini juga liburan, kesempatan untuk para putra-putri di rumah beristirahat, kemudian bermain dan memiliki waktu lebih bersama orang tua. Pasti ayah bunda di rumah ini juga sudah menyiapkan beberapa hidangan yang lezat namun juga sehat ya untuk para ananda. Biasanya kan anak-anak ini suka sekali dengan makanan yang berwarna-warni, kemudian yang manis-manis ya. Tapi kita nanti akan bagikan tipsnya, menu-menu yang sehat untuk ananda di rumah dan pastinya juga lezat gitu. Dan untuk tema hari ini adalah menu liburan anak, sekolah dan juga bekal sekolah. Kemudian pemirsa, selain tadi makanan, ada juga minuman ya yang mengandung protein dan juga gizi sangat tinggi, yaitu susu. Ini bagus sekali untuk pertumbuhan ananda. Nah, kita akan bahas nanti bersama narasumber kita. Namun sebelum itu pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung melalui saluran interaktif di telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di 0811 255 3000. Baik, kita sambut narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang ahli gizi lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Lia? Alhamdulillah sehat, semangat seperti Mbak Sekar juga ya. Lebih semangat Mbak Lia. Sama-sama semangat ya Mbak Lia. Ya, walaupun mungkin dengan cuaca yang hari ini tampaknya agak redup di kota Solo, bahkan gerimis hujan di beberapa wilayah. Tapi insya Allah Mbak Sekar juga beserta segenap tim siap untuk menyapa para pemirsa, juga para pendengar dimanapun berada. Iya Mbak Lia, dan di musim liburan seperti ini. Kemudian untuk Mbak Lia dan keluarga, apakah sudah ada planning begitu akan liburan kemana atau kalau saya kan berlibur setiap hari ya Mbak ya, jadi sudah tidak ada kegiatan, jadi libur sepanjang tahun, jadi sudah tidak memikirkan harus berlibur atau apa, tapi di sekeliling kita ini kita saksikan betapa banyak yang memanfaatkan momen liburan ini bersama keluarga atau putra-putri tercinta, karena ini mungkin juga tahun ajaran baru ya. Ada yang mungkin berlibur ke luar kota, ada yang mungkin karena kegiatan yang lain orang tua tetap harus bekerja, akhirnya anak-anak tetap di rumah. Apapun keadaannya, kita tetap bersyukur ya bahwa liburan ini tetap bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi juga ada yang sedang sibuk cari sekolah ini, pendaftaran. Ada yang sibuk sekolah, ada yang mau mendaftarkan ke perguruan tinggi. Ini tampaknya juga sedang hektik banget. Nah, tapi hari ini saya akan coba sedikit menjumpai ibu-ibu yang mungkin di rumah juga sedang kebingungan, bapak-bapak juga. Kalau anak-anak libur di rumah tuh satu sisi seneng ya, mereka ngumpul. Tapi sisi yang lain kadang-kadang mereka itu pasti sudah bertanya, boleh makan apa Bu? Boleh makan apa Pak? Kalau enggak juga pengen jajan, pengen keluar, atau ya pengenlah anak-anak dengan eksplorasi atau keinginan anak itu gimana sih, kepengen macam-macam gitu ya. Nah, ini tugas kita untuk Bapak Ibu bisa menyiasati keadaan, karena kalau jajan itu kan identik dengan pengeluaran yang tidak sedikit. Kalau maem di luar itu kan pasti mahal. Nah, ini kita juga sudah mulai persiapan ya Bapak Ibu. Liburan mungkin masih 2 minggu lagi, masih panjang nih. Masih panjang. Bapak Ibu juga bisa mulai menyiapkan makanan-makanan untuk anak-anak
di rumah sambil mengedukasi, mengenalkan makanan gizi sejak dini gitu ya, ini di rumah, mumpung anak-anak di rumah. Kadang-kadang kan mungkin anak di pondok, di asrama. Ini yang di pondok libur apa enggak ya? Enggak ya? Libur juga ya? Libur. Jadi selamat menikmati liburannya, tapi untuk Bapak Ibu juga bisa mulai menyiapkan makanan-makanan yang memang anak-anak suka. Kalau memang jajanan itu di luar banyak, pasti Ibu juga bisa menyiapkannya. Cuman kadang-kadang tetap ya Bu ya, kita tetap pada kunci bahwa kita membatasi tepung, membatasi goreng-goreng, dan membatasi gula juga garam. Ya, dibatasi. Artinya bukan dilarang, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kalau misalnya anak-anak, oh kepengennya cilok yang lagi tren di mana-mana cilok, oke, kita buatkan dari daging ikan yang lebih banyak daging ikannya, atau kita pakai daging ayam, tepungnya sedikit saja, kita sajikan dengan saus kacang. Mungkin anak-anak bisa bantu bikin bola-bolanya, membantu menusuknya, kemudian nanti kita kukus, kita nikmati bersama-sama bisa. Iya. Kemudian Mbak Lia, anak-anak ini kan juga identik suka makanan yang manis gitu ya. Nah, itu bagaimana Mbak Lia? Apakah ada tipsnya begitu untuk camilan-camilan sehat tapi juga tetap menarik ini untuk anak-anak? Begitu ya, iya. Kalau tadi kita cilok kalau bikin sendiri berarti tepungnya kan tidak berlebihan. Nah sekarang bagaimana dengan yang manis? Ini yang saat ini sedang mengkhawatirkan tentang budaya konsumsi gula yang cenderung berlebihan. Mereka kadang terselubung di dalam jus, di dalam makanan minuman-minuman yang berasa, berwarna. Akibatnya apa? Anak-anak tidak terbiasa minum air putih gitu. Jadi bahayanya apa? Begini, gula itu sekarang sudah dinyatakan darurat dunia. Jadi penderita diabetes sekarang tidak hanya pada usia lanjut, tetapi juga pada usia yang masih sangat muda. Dan itu terbentuk dari apa? Dari habit, dari kebiasaan. Diabetes tidak hanya dari gula, tetapi dari semua makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Contohnya tadi tepung. Nah, kita siasati dengan apa? Ibu-ibu mulai bisa menggantikan dengan ini, mengenalkan mungkin jagung rebus. Kalau jagungnya itu muda, pasti manis. Manisnya itu dari bahan makanan, bukan dari gula pasir. Gula merah sama, itu hanya beda warna. Tingkat kemanisan efeknya juga akan sama. Jadi Bapak Ibu mulai mengenalkan putra putrinya, ayo nak, kita misalnya tidak minum yang manis, yuk minumnya ini air putih ya. Tapi nggak mau yang nggak dingin, boleh, nggak apa-apa. Air putih yang dingin juga tidak mengganggu asal tidak pilek. Kemudian juga tidak akan menambah kalori karena air es itu kalorinya juga tetap 0. Atau yuk makan buah yang banyak airnya, semangka, melon, dibuatkan menjadi es buah. Tapi ingat ibu-ibu, tidak perlu ditambah dengan susu kental manis. Nah ini, susu kental manis itu bukan susu. Itu adalah gula, sirup gula rasa susu. Jadi tetap kandungannya adalah gula yang sangat tinggi, tinggi sekali bahkan. Jadi diganti aja buahnya yang manis, misalnya bisa semangka, bisa pepaya, ditambahkan jus sirsak, dicampur. Nanti kan buah itu kalau tidak ditambah air, dia tetap manis, nggak akan terlalu. Misalnya jus juga dia kental, pasti dia manis, tidak akan dia hambar. Lagian manisnya biasakan mondo, tidak perlu terlalu ini. Jangan terlalu encer ya Bu ya. Misalnya kita pelit banget, 2 sendok aja ya sirsaknya, 2 sendok makan, airnya sampai banyak jadinya encer putih gitu. Pasti nggak enak gitu ya. Beda kalau kita sajikan, kayak sirsaknya 1/4 biji atau 1 biji 1 kilo, itu untuk sekeluarga ber-6, ber-5. Itu ditambahkan air hanya cukup 1 gelas saja. Nanti jadinya sorbet yang kental banget, kemudian juga tinggi serat, tinggi vitamin C, dan yang pasti ini sehat karena tidak ada penambahan gula. Iya.
Bu Lia, terkait penggunaan SKM atau susu kental manis di dalam minuman, mungkin makanan juga, ini juga perlu digarisbawahi ya, bahwa itu tadi sirup gula rasa susu. Sering diingatkan berkali-kali oleh Mbak Aulia ya, untuk tidak juga mengkonsumsi secara sering-sering, apalagi diberikan kepada buah hati, begitu ya. Kadang-kadang itu malah untuk baby ya, bayi. Ada juga yang menggunakan untuk baby. Jadi minumnya itu susu kental manis, karena kenapa? Itu murah ya, terjangkau, tapi Bapak Ibu pikirkan dampak jangka panjang. Jadi sebaiknya jangan susu kental manis. Kita akan lebih sehat misalnya susu sapi yang segar, boleh. Hari ini kan kita juga akan membahas tentang susu. Oh, susu beras, susu ini. Bukan. Kalau susu yang sesungguhnya itu adalah susu yang dihasilkan oleh hewani ya, dari kelenjar mame. Nah, kita akan coba bahas ya hari ini tentang susu sebagai makanan yang bergizi juga untuk anak-anak kita, supaya dia bisa tumbuh optimal, tulang belulangnya tumbuh bagus, cadangan kalsiumnya bagus, kelak dia dewasa tidak akan menderita pengeroposan tulang atau yang dikenal dengan osteoporosis. Baik, itu tadi ya, kita akan membahas hari ini tentang susu juga. Tapi yang dari hewani gitu ya. Oke, baik. Kemudian manfaat susu kita akan susu itu apa toh gitu kan. Banyak orang mengatakan oh susu itu ada yang warna putih. Pada zaman saya kecil, nenek-nenek saya gitu mungkin tidak mampu membeli susu, maka kita itu sebagai bayi dikasih makannya tajin. Tajin itu adalah air menanak nasi yang belum kering dari aronnya, dia sifatnya mengental, berwarna putih susu tapi agak keruh begitu ya, tapi tidak seputih susu. Rasanya agak manis, oke, otomatis bau aroma beras. Di sana tinggi vitamin B, ya. Tapi ini bukan susu hewani, ya. Hewani kenapa dikatakan hewani itu penting? Karena dia adalah sumber protein. Protein itu apa toh? Nah, protein itu dibutuhkan tubuh kita sebagai kebutuhan makronutrien. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Karbohidrat kita sudah penuhi dari makanan pokok. Protein kita penuhi dari lauk pauk, baik itu hewani maupun nabati, kacang-kacangan, hasil olahnya seperti tahu tempe. Tetapi kalau susu atau protein itu sendiri yang dihasilkan oleh hewani berarti murni dia dihasilkan oleh hewan. Susu apa yang biasa dikonsumsi? Ya bisa susu sapi, bisa susu kambing, dan ini dihasilkan dari kelenjar mame. Nah, kita akan coba ke slide yang sudah saya siapkan. Nah, susu ini merupakan cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mame atau ambing pada mamalia betina. Jadi yang menyusui itu adalah yang betina kan ya. Jadi dia memiliki kelenjar susu. Nah, apa toh gunanya susu itu? Susu itu tadi berguna untuk pertumbuhan, untuk imunitas, pencegahan sakit, juga menunjang ini apa namanya kecerdasan. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa susu itu juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pintar. Karena apa? Susunan asam amino esensialnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa harus protein hewani? Begini, protein hewani itu kandungan asam amino esensialnya itu kalau dari hewani kita konsumsi sebagai manusia yang memang hewani, ini juga menjadi sangat mudah diserap, koneknya mudah. Ya, jadi apa ada fenolftalin, ada tiamin, ada banyak sekali yang namanya protein itu. Nanti kita sebut di dalam protein itu asam amino esensialnya itu singkatannya ada PT, TV, hamil. Banyak sekali ya. Jadi itu nanti bisa menjadi bagian dari masing-masing punya peran. Nah, salah satunya apa? Tumbuhnya rambut itu juga protein. Jadi wah, rambut saya kok jarang ya. Agak gundul dikit gitu. Jarang-jarang. Coba, nah ini kalau untuk ibu-ibu yang lagi hamil, coba konsumsi air kacang hijau yang banyak. Jadi kacang hijau direndam pakai air panas atau kita rebus sampai warnanya hijau, dikonsumsi air perebusnya tadi, itu bagus sekali, nanti bayinya akan
bulunya lebat. Iya. Apa? Rambut. Senang rambutnya itu tebal gitu. Ya. Ketel ya katanya orang Jawa. Walaupun ada jarang-jarang nggak apa-apa, itu bisa kita kejar dari konsumsi protein hewani yang cukup. Kemudian juga misalnya selain kacang hijau, Bapak Ibu juga banyak konsumsi kacang-kacangan. Nah, ini sih dari nabati ya. Jadi ngemilnya bisa dari kacang kedelai hitam, ada kacang kedelai yang putih untuk tempe, untuk tahu. Sekarang kita kenal ada kedelai hijau seperti edamame yang dari Jepang, itu jadi camilan yang sangat bagus juga untuk kita. Nah, kembali ke susu tadi, kenapa susu dibutuhkan? Susu itu penting sekali untuk membentuk tulang belulang kita supaya kuat dan tidak rapuh. Kadang-kadang kan banyak orang yang, mohon maaf, nanti ada kasus ketika dia kekurangan vitamin D atau kita juga kekurangan kalsium dalam tubuhnya, itu kakinya berbentuk X, ya. Kaki manusia yang normal itu pasti lurus, tapi pada kondisi tertentu dia X karena tidak mampu menopang tubuh manusia, tapi juga kadang berbentuk O, ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena kekurangan kalsium, zat perekat tulang yang harusnya padat itu menjadi bolong-bolong. Akhirnya dia menjadi apa? Mudah retak, kadang juga mudah patah. Menopangnya jadi tidak kuat karena bagaimanapun tubuh manusia itu kan berat ya, berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo. Paling langsing aja 40 lah ya, paling bisa kalau dewasa ya. 40 itu kalau misalnya dia berdiri, ditopang harus berdiri terus begitu, seberapa kekuatan tulang belulang kaki kita kalau harus menopang tubuh kita yang misalnya 40 kilo selama beberapa jam, misalnya untuk tentara yang sedang apel atau atlet yang sedang lari atau kita bekerja yang banyak berdiri, ini tentunya akan sangat berat bagi tubuh kita. Nah, di dalam 1 gram protein itu fungsinya sama, akan menghasilkan kalori sebanyak 4 kalori. Jadi kalau kita makan nasi 100 gram sama protein 100 gram, hasilnya sama 400 kalori. Tetapi ingat, hanya beda, fungsinya akan lebih bagus mana? Lebih bagus yang protein hewani. Makanya yang namanya protein itu mahal. Tapi kalau memang kita ada rezeki, kenapa kita tidak manfaatkan untuk mengoptimalkan gizi yang bagus, terutama untuk anak-anak kita, daripada dia kenyang karbohidrat, akan lebih bagus dia kenyangnya dari protein. Dari mana? Salah satunya dari susu. Nah, susunya gimana? Dari ASI bisa. Makanya ibunya makannya yang bergizi, yang bagus, 2 tahun pertama itu optimalkan untuk bisa kasih ASI kepada anak. Karena apa? Daripada kita beli susu tambahan yang lain-lain itu jelas pasti lebih mahal, kita juga bisa penuhi dari konsumsi ibunya dengan menghasilkan kualitas ASI yang bagus. Dengan cara apa? Tambahkan nanti minum susu juga untuk ibunya. Susu apa? Susu sapi. Kalau sekarang sih saya lihat di pasaran itu 1 liter di kisaran 13.000, 14.000 itu susu cair ya, yang susu asli Boyolali itu sudah dapat ya. Udah direbus saja tanpa gula, plain. Ini sudah bisa dikonsumsi. Untuk siapa saja? 1 liter itu kalau porsi saji 1 orang 1 gelas sebanyak 250 cc, maka 1 liter susu sapi itu bisa untuk 4 orang sampai 5 orang. Baik. 5 gelas ya. Itu sudah mencukupi untuk kebutuhan protein sehari pada balita. Untuk balita saja? Tidak. Untuk ibu-ibu juga bagus, terutama ibu yang sedang hamil. Ini kan penting Bu untuk membentuk tulang belulang janin. Kemudian juga untuk apa? Si susu tadi untuk siapa? Dia untuk persiapan kalsium dari ibunya. Kalau cadangan kalsium ibu tidak cukup ketika mengandung, apa yang terjadi? Ibu akan menderita sakit gigi. Yang kedua, sakit tulang. Jadi cadangan kalsium di dalam tubuh ibu ini diambil untuk kepentingan pembentukan janin yang juga butuh membentuk tulang belulang. Dari mana diambilnya? Dari cadangan makanan ibu. Makanya ibu cadangan kalsiumnya harus cukup. Minum susu Bu yang banyak. Sejak kapan? Sebaiknya kalau boleh saya anjurkan, sejak bayi lahir sampai minimal 13 tahun usia anak perempuan itu tetap minum susu. Kalau bisa. Kalaupun nggak bisa kita penuhi protein dari
kacang-kacangan, walau tadi kita tahu hasilnya mungkin tidak sebagus yang dari hewani. Ini saya katakan demikian karena sekarang kita sudah mulai dampak dari protein ini apa? Satu, untuk kecerdasan, yang kedua juga berdampak pada pertumbuhan tubuh yang bagus. Nanti tulang belulangnya akan bagus, posturnya juga akan bagus, makanya orang Jepang, walaupun terkena tragedi bom atom itu, dulu orang Jepang itu terkenal kecil-kecil, orang Korea kecil-kecil, mereka sekarang tinggi badannya ada di kisaran 2 meter. Baik. Kemudian Mbak Uli, untuk susu sendiri yang beredar di pasaran, ini memang ada jenisnya. Ada susu cair, UHT, kemudian susu bubuk dan sebagainya. Kalau dibandingkan, ini pasti susu punya kelebihan dan keunggulannya juga ada. Nah, ini lebih baik yang mana Mbak Uli? Lebih baik yang mana? Onorgo norupo katanya begitu ya. Susu adalah perishable food. Dia tinggi protein dan dia itu sangat mudah rusak. Sebentar aja dia pasti basi. Protein itu media yang sangat bagus untuk tumbuhnya bakteri. Kalau kita udah buka susu yang dalam kemasan, jangan lebih dari 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau kita bikin susu untuk bayi, 2 jam tidak habis buang. Karena dia akan ditumbuhi oleh bakteri patogen, bakteri yang akan menyebabkan sakit. Apakah kita boleh mengkonsumsi yang lebih? Pada kondisi tertentu seseorang bisa, tapi pada kondisi tertentu kita sedang lemah, tidak sedikit orang keracunan minum susu. Justru keracunan minum susu. Jadi akhirnya diare kan. Tapi ada juga seseorang yang memang tidak kuat minum susu. Dia menderita lacto-intolerance. Artinya apa? Dia tidak tahan pada laktosa yang ada di dalam susu tadi. Protein susu dia nggak kuat. Akibatnya dia diare. Nah, pada kondisi ini, bayi yang tidak kuat dengan susu sejak bayi alergi, maka dia bisa diganti dulu dengan susu dari nabati, ya, LLM, low lactose, ya. Tapi kalau nanti sudah aman, bertahap, dia sudah mulai bisa konsumsi susu. Kenapa saya tekanan begini? Begini ibu-ibu, sekarang anak-anak masih kecil itu udah ngerti kopi. Anak kecil-kecil minimal minumnya harus teh manis. Minuman sekarang apalagi ada yang jumbo-jumbo itu warna-warni minuman yang manis-manis, bahkan makanan yang berperasa kayak tadi Mbak Sekar katakan, bagus nggak yang diawet? Yang diawet tetap tidak akan lebih bagus daripada yang alami. Nah, diawetkan itu butuh biaya yang tinggi. Contohnya susu dipasteurisasi, susu dikemas pakai dengan aluminium foil. Ini menyebabkan terjadinya harga produksi menjadi sangat tinggi. Akibatnya apa? Susu menjadi sangat mahal. Katakan tadi kalau kita beli susu mentah 13.000 per liter, maka ketika dia sudah menjadi UHT, susu yang sudah dalam kemasan, itu harganya mencapai 30.000, kadang sampai 36.000 tergantung merek ya. Jadi ini efek jangka panjangnya juga biaya produksi akan mempengaruhi harga jual. Harga jual tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau kita bisa beli yang seger, beli aja yang seger. Tapi memang harus ada jaminan seger. Tidak boleh rusak. Susu sangat mudah rusak. Memang salah satu keuntungannya yang pabrik itu karena dia sangat ketat pengawasan mutunya, maka terjadinya kerusakan itu menjadi sangat minim. Beda kalau kita beli seger, mungkin biasa dibiarkan udara terbuka, dia terpapar udara, debu dan sebagainya, dia akan sangat mudah terkontaminasi dan terjadinya kerusakan bahan pangan. Itu untuk susu. Nanti kita sudah tahu susu ada kalsiumnya, susu ada kalorinya, susu ada imunoglobulin yang bagus, susu juga akan bagus. Nah, ini ibu-ibu, adik-adik yang di rumah yang lagi nonton TV, kalau pengen pinter, pengen kayak Superman, badannya gede, tinggi, pengen nanti mau jadi ABRI, mau jadi tentara, mau jadi atlet, pengen punya postur yang bagus, oke, dari sekarang harus rajin makan yang sehat, banyak sayur, banyak sehat, dan yang penting banyak minum susu juga. Banyak minum susu. Mari budayakan gemar minum susu. Ya, betul, nggak cuma gemar ikan ya. Gemar ikan ada, gemar minum susu kita buat cuma ya. Kemudian untuk penyajian susu, ini kan ada yang baik Mbak Uli, ada telepon masuk, bisa kita angkat terlebih dahulu ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Oke, halo Ibu. Tidak ada suara? Oke, baik. Kepencet mungkin. Kepencet ya. Baik, Mbak Ulia, kemudian untuk penyajian susu ini kan bisa disajikan secara hangat maupun dingin. Ini baiknya yang seperti apa Mbak Ulia? Oh ya, tadi kan
bisa ada susu bubuk, bisa ada susu yang rebus. Nah, nanti kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan beberapa pesan yang akan lewat. Ya, baik, kita break sejenak ini Mbak Aulia dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa mana tetap bersama kami dalam program Sehati setelah jeda pariwara berikut ini. Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Sehati, Sehat dan Gizi. Kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, silahkan melalui line telepon di 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di 0811 2553 3000. Kami tunggu pertanyaan Anda, teleponnya juga ya. Baik Mbak Aulia, kita lanjutkan kembali dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Mbak Siva Attara di Semarang. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau tanya cara memasak daun kates yang benar agar manfaat tetap maksimal tapi pahit minimal. Gitu. Mbak Siva ya? Iya, Siva. Mbak Siva, justru manfaatnya itu ada di pahitnya. Gitu. Nanti kalau pahitnya dibuang, takutnya manfaatnya hilang. Tapi kalau diminimalisir, insya Allah ini bisa. Ada yang cara merebusnya ditambahkan dengan daun singkong. Ada juga yang menambahkan daun jambu. Ada juga yang menambahkan pika atau tanah liat. Ketika merebus daun singkong, selain dia menjadi empuk ya, rasa pahitnya juga akan berkurang. Tapi insya Allah rasa pahit itu kalau masih ada juga manfaatnya adalah obat Mbak Siva, begitu. Baik. Salam untuk keluarga di Semarang Mbak Siva. Itu ya jawaban dari Mbak Aulia, justru rasa pahitnya itu ya. Obatnya. Ini bagus untuk mencegah ini ya, untuk yang saat ini sedang banyak kasus DBD, demam berdarah ini. Tinggi, ya. Daun pepaya ini sangat bagus kita kenalkan karena apa? Mau dioseng, mau dilalap, mau dibikin pepes. Daun pepaya ini sangat memicu nafsu makan. Biasanya kalau makan daun pepaya maamnya jadi lebih banyak, satu. Yang kedua, kalau kita konsumsi daun pepaya secara ini dalam darah kita itu menjadi tidak terlalu manis kan. Akibatnya apa? Nyamuk tidak suka. Jadi kita lebih kebal untuk tidak digigit nyamuk. Begitu manfaat dari konsumsi daun pepaya. Baik, terima kasih dan Mbak Siva, semoga pertanyaan ini menjawab gitu ya. Bagus ya sudah mau makan sayur gitu ya, daun pepaya. Tingkatkan untuk menstimulir, kita kasih bumbunya, sausnya yang pedasnya cukup, misalnya kita kasih bumbu atau dibikin oseng-oseng peda, ditambahkan ikan peda, ditambahkan bawang merah, bawang putih, cabai yang cukup. Rempah-rempah seperti daun laos, serai, daun jeruk, salam, ini juga akan bisa menstimulir efek rasa pahit yang ditimbulkan oleh daun kates. Oke, baik. Ini kan Mbak ya, Mbak mungkin usia 20 sampai 30-an mungkin ya. Kemudian manfaatnya memakan daun hijau-hijauan seperti itu untuk usia sekitaran itu apa? Klorofilnya bagus. Jadi untuk ibu-ibu yang suka skincarean, ini skincare yang paling alami adalah konsumsi lalap sebanyak-banyaknya. Ini saya bagi tips bahwa kenapa orang-orang Jawa Barat tuh cakep-cakep banget. Mereka konsumsi lalapannya top. Itu betul-betul mentah ya, Mbak? Mentah. Mereka tuh betul-betul makan ya? Apa aja itu dimakan. Asal itu daun-daun yang muda. Mau daun jambu mete, daun mangga, itu lalap buat mereka. Saya juga nggak percaya, tapi itulah yang mereka makan. Dan keadaan ini ternyata dengan sistem konsumsi serat yang cukup, klorofilnya cukup, itu ternyata dia bisa membuat darah kita juga menjadi fresh. Dosen saya pernah mengatakan ya, ini almarhum Dr. Muhilal. Beliau mengatakan bahwa ketika kita tuh minum larutan wortel yang diparut tiap hari, 1 bulan kita akan kemerah-merahan warna kulitnya. 1 bulan. Mewarnai darah kita, gitu ya. Jadi itu juga tinggi vitamin A. Jadi untuk Bapak, Ibu, semuanya juga Mbak Siva yang suka makan sayur, akan lebih bagus sayuran itu dikonsumsi mentah pada kondisi tertentu. Yang memang untuk lalap kayak timun apa. Karena kalau kita memasak, mengolah sayuran, satu, kita sudah merusak kandungan zat gizinya, terutama vitaminnya. Vitamin itu tidak tahan oleh panas dan pengolahan. Jadi kalau masak bayam, celup, matikan.
Sudah mendidih kan kuahnya, bumbu dan sebagainya, celup, matikan. Tapi kalau kayak labu siam gitu nggak bisa karena dia kan agak keras ya. Kemudian untuk daun pepaya memang harus agak lama supaya lunak. Tapi semangat Mbak Siva, juga ibu-ibu yang lain, kalau banyak makan sayuran selain untuk kecantikan kulit, dia menghidrasi jadi kulit kita tidak kering ya, tidak usah pakai hand body dan lain sebagainya. Kalau makanannya banyak sayur, buah dan lain sebagainya, dijamin kulitnya bagus dan sehat karena dia sumber vitamin A, vitamin E juga. Selain itu juga kalau banyak konsumsi sayuran dan buah, ini untuk ibu-ibu yang dalam program hamil ya, promil, insya Allah dari konsumsi sayuran ini akan memicu hasil ASI yang tinggi dan lancar. Lancar karena dia tidak terhambat dan proses metabolisme dari ASI ini juga menjadi mudah, akibatnya dia juga akan menghasilkan ASI yang cukup banyak untuk diberikan kepada bayinya nanti. Baik, Balia terkait ASI nih tadi ya, ini ada pertanyaan masuk juga tentang ASI begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Maulia, ini mau mengabarkan menantu saya sudah melahirkan, sekarang sudah 3 bulan anaknya. Alhamdulillah. Ini dari Pak Edi Santoso di Jebres gitu. Tapi ASINya keluarnya cuma sedikit. Gitu. Bagaimana supaya ASINya keluarnya bisa banyak ya? Iya, baik Pak Edi. Selamat atas kelahiran cucunya, barakallah, semoga menjadi anak yang soleh-solehah ya, qurrata ayun, jadi kebanggaan untuk keluarga, sehat walafiat sampai dewasa nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian mengenai ASI supaya banyak, coba dikonsulkan dengan BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, ini bisa ada di puskesmas, dikonsulkan. Apakah perlu ada kompres ya? Ini sudah dirawat sejak usia kehamilan 7 bulan. Kemudian kompres panas dingin, kemudian ada masas, ada pijatnya. Yang kedua juga ibunya harus doping vitaminnya banyak. Dari mana? Dari makanan yang bergizi. Dari makanan yang bergizi apa tadi? Sayuran. Minumnya ASINya, biar ASINya banyak, airnya harus banyak. Minumnya apa? Ibu lebih bagus minuman yang bergizi, contoh susu ya. Minum lagi air-air dari sayuran, kuah-kuah sayur, kemudian juga misalnya pecel, mengencerkan sambal pecelnya jangan pakai air putih, kita encerkan pakai air rebusan kacang panjang, toge dan bayam tadi. Jadi manfaat vitaminnya masih lari dikonsumsi. Minumnya yang banyak ya ibu, kalau ibu akan menyusui, ibunya minumnya harus boros. Berapa? Minimal 2 liter dan harus ditambah karena akan ada disalurkan untuk ASINya bayi. Nah nanti tandanya bayi itu cukup gimana? Dia tumbuh kembangnya sesuai umur, ada tumbuh juga perkembangannya juga akan pesat karena dia ada masa-masa kapan akan duduk, kapan akan tengkurap, kapan akan merangkak ya. Ini nanti juga harus diimbangi oleh gizi yang cukup dari ASINya ibu. Ingat, ASI eksklusif yang dianjurkan di Indonesia, artinya hanya ASI, tidak ditambah makanan selain ASI atau minuman apapun, itu dari 0 kelahiran sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan mulai diberikan makanan tambahan pendamping ASI, mulai dari buah, bubur buah, kemudian bubur susu, bertahap nasi tim saring, nasi tim, sampai 1 tahun bayi sudah boleh mengenal makanan keluarga dengan nasi biasa, menu keluarga sudah boleh. Baik, mudah-mudahan ini nanti bisa segera mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian ditambah juga untuk konsumsi airnya dan ASINya bisa keluar dengan lancar. Banyak ya, coba banyak minum kacang hijau, air rebusan kacang hijau, udah bayinya rambutnya tebel, ketel, ibunya juga tercukupi kebutuhan vitamin B-nya, kemungkinan ibu banyak minum vitamin B, kemudian juga ASINya juga harus bisa banyak tadi, banyak makan sayur-sayuran, urapan, lotes, lotek, gado-gado, apalagi ya selat, sedep-sedep semua. Maaf yang sedang puasa ini. Tapi ini adalah makanan sehat, perbanyak serat dan kemudian juga akan menunjang ibu yang sedang
laktasi atau sedang menyusui bayi. Baik, begitu berpengaruh dan sangat bermanfaat gitu ya jika kita membiasakan untuk mengonsumsi seperti sayur dan buah sedari mungkin masih gadis, masih kecil, masih gadis, kemudian nanti ketika mengandung dan juga melahirkan. Kalau mengandung baru persiapan nanti nggak nututi waktunya. Jadi sekarang dari kecil lah untuk anak-anak yang putri-putri, ayo biasain, ayo lutisan mas, mbak gitu ya. Ayo mbak kita apa misalnya rujak, ayo rujaan, ayo bikin selat, gado-gado. Nah ini ibu-ibu juga bisa menjadikan alternatif ini menjadi makanan jajanan keluarga sekaligus mengenyangkan tapi menyehatkan dari serat. Tambahkan telur rebus jangan lupa. Dan nggak usah terlalu kenyang. Sayuran ini sudah sangat kenyang. Jadi tidak perlu disajikan nasi apalagi lontong. Jadi sudah cukup. Tidak perlu menggunakan lontong dalam sajian gado-gado ataupun lotek gitu nggak usah? Misalnya kalau pecel ditambah mie double. Nanti kan jadi kenyangnya double. Jadi terlalu kenyang. Sudahlah cukup kenyang dari sayurannya aja. Timun, toge, kacang panjang, kembang turi, daun kenikir, bayam, daun pepaya. Pasti ini sedap sekali pakai pepaya muda yang direbus juga bagus. Baik, kemudian untuk siraman kuah kacang, itu sumber proteinnya. Tidak apa-apa, bahkan bisa pakai cabuk ya, di Wonogiri mungkin ya sambal cabuk, bisa pakai kuah sambal wijen, bisa sambal kacang tanah. Cabuk itu cabuk ramba itu ya? Iya, cabuk itu sausnya pakai suka pasti ya. Terus ada juga kalau yang dari Jakarta itu saus sambal pecelnya dari Mete. Boleh? Boleh. Kalau memang ada boleh. Semuanya fungsinya sama, adalah sumber protein nabati. Iya. Kemudian dari kita sebagai orang tua juga harus suka sayur, karena kan kita yang akan mengajarkan dan juga membiasakan buah hati kita untuk mengonsumsi sayuran. Kita akan mencontoh kita kalau kita makan disingkir-singkirkan begitu, otomatis anak kita nanti ngikutin. Kenapa ya kalau ibu mam cabenya dipinggirin, kenapa ya tomatnya disingkirin, kenapa? Nah, takut anaknya terpengaruh. Jadi untuk sementara ibu abaikan yang lain-lain, udahlah maem dulu semuanya supaya tapi tolong ibu-ibu dimanapun kalau boleh saya ingatkan, sekarang anak-anak kecil sudah mulai suka yang pedes-pedes, takut gitu ya lambungnya. Jadi ibu-ibu kalaupun suka pedas, untuk anak-anak jangan dulu. Kita pun juga tidak boleh, karena pedas itu panas ya, panas memberikan dampak panas pada lambung kita, kasihan. Sebaiknya kita makan ya secukupnya, tidak berlebihan dalam hal pedas pun juga, karena itu wah semangat ya, cabai itu sumber vitamin C, betul. Tetapi kalau berlebihan kita juga harus lambung kita biar selalu sehat harus kita jaga. Berarti mohon maaf ini tidak boleh menzolimi lambung gitu ya? Iya, ini kan ciptaan Allah yang diamanatkan untuk kita jaga. Kalau kita sembrono berarti kita menyakiti. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Kemudian ada satu lagi nih untuk bayi 3 bulan ditengkurapkan apa boleh begitu? Begini, kalau selain tumbuh, bayi juga berkembang. Berkembangnya apa? Berkembang secara fisik, dia akan bertahap tengkurap, duduk, kemudian dia sudah mulai ngongkok-ngongkok, merangkak sampai dia belajar berdiri dan berjalan. Semua ada tahapnya, tapi setiap bayi itu tidak sama tumbuh kembangnya. Jadi kita ikuti. Kalau memang bayi itu sudah mulai agak miring-miring, berarti dia sudah ada tanda akan tengkurap. Boleh ditahan, diganjel pakai bantal kiri kanan, mungkin dia sudah mulai, tapi jangan dipaksa, tidak boleh dipaksa karena tulang belulangnya tidak cukup kuat untuk itu. Dia mulai tengkurap, ngongkok-ngongkok, ngangkat leher, itu sudah mulai bisa dilatih. Nanti kita dudukkan, terutama setiap hari habis makan atau habis mimik susu, disendawakan, ditopang ke pundak kita, dagunya nempel di belakang, nanti bisa gitu ya. Jadi bayi akan mengeluarkan udara di dalam lambungnya ketika dia makan atau minum, supaya dia tidak gumoh, dia bisa muntah karena kelebihan banyak cairan di dalam lambungnya. Bagaimanaan? Diberdirikan dan jangan diayun-ayun terlalu keras ya Bapak Ibu, kita gemes, digoyang-goyang. Itu ada batang otak yang memiliki saraf yang sangat peka yang masih tidak kuat sama sekali. Ini fatal kalau kita ayun-ayun sampai kepalanya, bayinya seneng mungkin, tapi ini membahayakan. Jadi kita harus selalu hati-hati. Masih kecil banget ini, masih harus dielus-elus, pakai dispa, pakai minyak
minyak gosok seperti halnya minyak kelapa dan lain sebagainya, kita urut pelan-pelan di telapak baby kakinya. Oil itu tak apa ya? Baby oil, minyak kelapa, virgin coconut oil, itu kita sudah mulai ngolesi bayi untuk dielus. Dia dengan sentuhan ini melembabkan kulitnya, juga dia akan mengalami kedekatan fisik dengan ibu atau orang-orang di sekitarnya. Baik, tadi ya banyak sekali hati-hati ya penanganan bayi itu sangat hati-hati, apalagi kita kadang-kadang uji coba dengan makanan-makanan, kasih susu jangan. Kita eman-eman aja. Boleh ada satu lagi terkait susu ya, pertanyaannya dari hamba Allah di Karanganyar. Perut sering terasa mulas setelah minum susu hewani. Apakah memang saya tidak cocok dengan susu atau alergi kandungan tertentu dalam susu? Ini usianya 27 tahun. Udah dewasa ya, sayang sekali. Dari dulu gimana Mbak ketika kecilnya? Apakah ini baru sekarang? Coba nanti dikonsulkan kepada dokter, diperiksa lagi apakah Mbak ini menderita laktointoleran sehingga mules ketika harus konsumsi susu, atau ada penyebab lain. Nanti dokter lebih kompeten untuk bisa mentreatment Mbak ini dengan lebih tepat. Tujuannya apa? Kalau memang Mbak ternyata tidak alergi susu, kan sayang kesempatan untuk bisa konsumsi susunya jadi hilang. Ayo usia-usia segini kita butuh Mbak. Aduh, jangan sampai ibu-ibu menderita osteoporosis atau pengeroposan tulang setelah dewasa atau tua nanti akibat kurangnya kalsium atau kekurangan minum susu di masa lalu. Sekarang banyak barangnya melimpah, jadi insya Allah ini juga menjadi sarana untuk kita semua menjadi generasi yang lebih kuat, sehat, dan optimal insya Allah. Generasi lebih sehat, kuat, dan juga optimal. Itu dia pesan dari Mbak Aulia. Baik, banyak yang ingin kita bahas, masih juga ada pertanyaan-pertanyaan, namun kita harus sampai sini dulu ya. Baik, kami tunggu nanti materi berikutnya dari Mbak Aulia Idris yang pastinya menarik dan juga bermanfaat bagi kita semua dan juga pemirsa di rumah maupun pendengar gitu ya. Mbak Aulia, doa dari kami, Mbak Aulia dan keluarga sehat selalu, begitu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mbak Sekar. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang juga tentang menu bekal sekolah dan juga masih tentang anak-anak yang sedang berlibur. Selamat berlibur semuanya. Berlibur dari Mbak Aulia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pemirsa TV dan juga pendengar, terima kasih banyak telah menyaksikan dalam program Sehati Sehat Bergizi. Saya Sekar Pagesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.